Ya, halo, selamat siang. Hari ini saya akan bawakan topik mengenai Autodesk Maya untuk VFX Artist. Jadi perkenalkan, nama saya Thomas Lawatanu. Saya sebagai Senior Technical Consultant untuk Autodesk Media dan Entertainment untuk Datex Solution Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan bagi menjadi beberapa sesi ya, di mana nanti akan banyak kita mengulas mengenai Maya VFX ya. Oke, baik, sekarang kita akan mulai. Nah, jadi kita punya agenda, ada 5 agenda yang nanti akan dibagi menjadi di dalam tiap-tiap video. Yang pertama itu kita bicara mengenai yang namanya apa itu Maya partikel. Jadi kalau kita bicara untuk topik ya yang relatednya dengan Maya VFX, tentu kita akan bicara mengenai partikel. Nah, kemudian di topik kedua itu akan dibahas mengenai bagaimana kita menggunakan expression untuk kita membuat partikel yang dinamis, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sih kita membuat efek dengan menggunakan Bifrost ya. Jadi akan dibahas mengenai apa itu Bifrost ya, kemudian apa yang baru di dalam Bifrost. Lalu kita bicara mengenai yang topik keempat ini bicara mengenai file cache di dalam Bifrost. Ya, nah bagaimana file cache ini membantu kita di dalam mengantisipasi kalau kita waktu kita melakukan simulasi. Nah, tentunya ini sangat membantu sekali ya. Nah, kemudian di topik yang terakhir saya akan membahas bagaimana kita merender dari Bifrost ini dengan menggunakan Arnold Render ya. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai Maya Particle atau Maya and Particle ya, jadi ada dua. Dahulu tuh orang bilangnya Maya Particle, tapi mulai dari 2017 atau 2018 atau Maya yang baru ya, paling tidak, maka ada satu yang namanya Maya and Particle. Jadi kalau kita bicara mengenai and particle tuh apa sih? Ya, jadi partikel di dalam Maya itu di-generate ya. Ada beberapa di-generate menjadi namanya dynamic simulasi framework ya. Jadi dalam satu kesatuan ya kalau kita lihat di sini. Nah, Maya ini digunakan untuk apa sih? Untuk partikel ya. Maksudnya and particle ini digunakan untuk apa sih? Biasanya kita membuat namanya fire, smoke, liquid dan beberapa geometri ya, efek. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Maya Particle sendiri mempunyai beberapa terminologi yang nanti kita akan melihat di dalam topik ini ya, yaitu Maya Particle System, Emitter, Force, dan Collisions. Ya, meskipun nanti memang tidak diperinci secara detail, tapi kita akan lihat fungsi masing-masing dari Maya Particle ini ya. Baik. Nah, jadi di demo yang pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menggunakan namanya Maya Particle atau N Particle. Nah, di sini saya gunakan Maya yang versi 2024 update 2 ya. Nah, tentu rekan-rekan nanti bisa dicoba juga. Nah, yang pertama bagaimana kita menggunakan namanya Maya Particle. Nah, tentu kalau di Maya kita harus pilih ke section namanya FX. Ya, jadi kalau misalnya kita ke dalam section FX, tentu kalau kita lihat di toolbars di atas ini, di status bar di atas ini ada tulisannya namanya end particle. Ya, jadi saya pertama kali, nah kemudian waktu kita bermain-main dengan namanya particle, maka kita harus melihat juga yang namanya time slider ya atau animasi kita, karena bisa saja time slider yang ada biasanya kita extend ya, bukan hanya 300 bahkan 600. Jadi tergantung dari nanti kita generate namanya partikel ya. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan yang namanya playback ya. Jadi playback speed ini perlu diperhatikan karena tergantung dari nanti yang kita akan tampilkan ya atau jalannya animasi ya, paling tidak seperti itu. Jadi kita harus lihat. Nah, jadi di demo yang saya tampilkan di sini ini memberikan bahwa ya paling tidak kita berada di 24 frame per second ya seperti ini. Nah, kemudian juga untuk playbacknya playback every frame ya. Nah, ini dia. Jadi kita ke yang namanya FX, kita pergi namanya ke end particle. Nah, kalau dilihat di sini caranya kita lihat di sini yang pertama adalah create options. Jadi kalau misalnya diperhatikan di dalam create options, di sini ada point, balls, cloud atau tick cloud dan water. Nah, jadi pilihan-pilihan ini yang nantinya juga kita bisa ubah ya. Jadi andai kata nanti waktu kita create particle,
Kemudian nanti mungkin let's say kita akan mengganti partikel tipikalnya atau default atau particle type-nya itu nanti kita bisa menggantinya di attribute editor tentu saja ya. Nah, kemudian karena ini adalah contohnya kita pilih namanya create emitter, maka di sini ada namanya create emitter option dialog box. Jadi sini ada tipikalnya, ada omni, ada red particle section kalau kita lihat, kemudian juga ada beberapa parameter. Jadi sekali lagi parameter-parameter ini yang nanti kita bisa edit atau kita bisa rubah di dalam atribut editor ya. Jadi kita nggak usah takut nanti kalau misalkan kita melakukan kesalahan atau apapun di sini, maka kita bisa rubah di atribut editor ya. Nah, kemudian kita create, maka kalau kita perhatikan pada viewport kita, maka dia akan menaruh namanya ada icon kecil seperti ini ya pada layar saya. Kemudian di outliner, kalau misalnya kita lihat, maka ini ada tiga ya. Jadi selalu tadi kalau kita bicara di slide saya yang pertama, kita bicara mengenai particle framework ya. Jadi kenapa dikatakan framework ya? Karena waktu kita buat particle ini adalah frameworknya. Jadi bukan hanya emitter atau end particle, tapi dia ada tiga. Ada nucleus, ada end particle, ada emitter ya. Jadi ini selalu ada tiga ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di dalam attribute editor, maka di dalam attribute editor di sini juga ada parameternya emitters, end particle, dan nucleus yang masing-masing mempunyai sub yang nantinya kita bisa ubah ya, seperti itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya kita perhatikan bahwa di dalam viewport, waktu kita memberikan namanya partikel, maka partikel ini ya dalam bentuk yang namanya dot ya, atau titik di sini ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya kita bisa adjust. Contoh di sini ada yang namanya gravity ya di nucleus. Jadi kalau saya bilang bahwa nucleus ini merupakan engine-nya ya, engine dari partikel ya. Jadi kayak speed, air density, wind speed, wind directions, kemudian wind noise, semuanya kita bisa rubah, kita lakukan di dalam namanya nucleus ya. Nah, jadi gravitinya karena saya nggak mau ada gravitasi, ya, maka gravitasinya saya kasih nol di sini, ya. Jadi dia seolah-olah dia ada di apa di planet sini ya, seperti ini ya. Jadi dia seperti ngumpul partikelnya. Nah, ini kita bisa adjust juga gravitinya, kemudian tergantung dari nanti efek yang kita akan buat tentunya ya. Ya, dia akan tetap kalau kita naikkan juga partikel ya udah pasti kalau selama kita ada gravitasi maka dia akan selalu ada di bawah ya. Jadi ada pilihannya kalau misalnya dilihat di sini ini ada namanya ground plane ya. Jadi ground plane ini kita akan memberikan yang namanya apa seolah-olah dia akan jatuh di sisi sini ya. Kalau kita perhatikan pada layar saya ini, maka dia akan ngebuat icon yang seperti ini, seperti plane ya. Jadi kalau saya nyalakan maka dia akan nyala maka dia akan partikel ini maka dia akan nyala di dalam ininya ya apa di image plane-nya ya atau di ground plane ya maksud saya ya. Oke ya, jadi saya majukan di sini. Iya, seperti ini ya. Jadi dia seolah-olah berhenti aja di ground plane-nya karena saya setting di sini use plane ya. Oke ya, nah kita masih bermain-main dari basic mengenai n particle. Jadi di sini ada partikel, ada beberapa parameter-parameter yang memang kita bisa adjust ya. Nah, salah satunya juga kita bisa menggunakan yang namanya shading ya. Jadi kalau kita perhatikan di bawah ini, maka ada yang namanya shading ya. Jadi shading ini adalah tipikal dari materialnya karena di awal kita pilih namanya point, maka tadi waktu saya jalankan dia kayak seperti ini ya, apa partikelnya itu menyebar. Tapi kita bisa ganti itu tipenya adalah spheres gitu ya. Jadi seolah-olah kayak kita misalkan kita ingin membuat efek seperti kayak lava gitu ya, kayak cairan yang dia meluap dari dalam. Itu kita bisa ya bahkan warnanya pun kita bisa ubah ini berdasarkan kita sesuaikan ya dengan efek yang nanti kita akan buat ya. Misalnya saya ingin warna merah seperti ini ya, merah tua. Kemudian juga kita bisa geser, kita bisa edit juga, kita bisa kasih gradasi ya di sini ya. Digradasi seperti dalam pointer. Nah, ini saya kasih beberapa warna gitu ya. Misalkan ya cukup kita add aja di sini. Ya, kemudian kita klik di bawah. Ya, kita klik di bawah maka dia akan nambah satu poin. Kemudian kita tinggal ganti warna yang kita inginkan gitu ya. Misalkan saya ingin ada merah tua, ada gradasinya, kemudian ada merah agak agak muda, terus kemudian baru di sini saya menambahkan beberapa warna ya. Jadi itu tergantung dari efek atau nanti yang kita akan gunakan ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini ya ini
partikelnya ini belum collide ya. Collide-nya artinya ya dia masih berdasarkan sini seperti ngumpul ya. Nah, kita akan pilih di sini ada yang namanya particle size juga ukurannya. Jadi tergantung ukurannya mau seberapa, makin kecil makin besar tergantung dari yang kita buat. Nah, kemudian juga kita di sini kita pilih ya kita scroll ke bawah, maka di sini ada namanya collisions, ada namanya self collide. Jadi self collide itu dia nggak menyebar ya. Jadi bedanya kalau dia tanpa self collide, maka partikel itu dia akan ya seolah-olah seperti kayak lava ya. Tadi kalau kita lihat ya, jadi dia kayak mengeluarkan gelembung. Tapi kalau collide itu dia akan seperti banyak ya. Jadi kayak serangga keluar dari tanah ya. Jadi kita bisa membuat misalkan animasi untuk serangga. Misalkan dia keluar dari sarangnya ya. Jadi kita bisa menggunakan namanya self collide ya kalau kita perhatikan di sini ya. Tuh ya, dia makin lama makin besar, makin besar, makin besar, makin besar seperti itu. Ya, jadi dia akan menambah ya, dia akan generate. Bahkan di sini kita lihat ada strange collide-nya. Kalau kita ingin kurangi, kita tinggal geser aja ya, gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi eh, inilah bagaimana kita bermain-main dengan yang namanya adalah eh, menggunakan partikel.